Selamat datang di audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune yang berjudul Pengantin Pengganti CEO Arogan, karya autor Asri Faris, pengisi suara Aristi Zuma, bab 7. Seno menautkan kedua alisnya. Gadis di bawah kungkungannya ternyata selain barbar, tidak punya rasa takut. Ia jadi penasaran, apakah mengerjainya tidak juga membuat ia takut? Mau, gak tahu, otakku terlalu lelah memikirkan apa yang akan terjadi. Mungkin kita bisa membahas ini nanti setelah sampai rumah. Kamu sedang membuat penawaran. Kalau aku maunya di sini, gimana? Aku tidak suka menunda waktu yang sedang aku inginkan. Hehehe. Wening nyengir mencari alasan untuk menghindari tatapannya yang tajam. Sesungguhnya ia takut setengah mati, tapi tidak boleh kelihatan cengeng. Bisa-bisa terintimidasi dan misinya menemukan dalang di balik kehamilan Kak Rara gagal total. Begini Om, menurut artikel yang Wening baca, sebaiknya kita melakukan itu di saat sama-sama mau dan dalam keadaan rileks, tanpa unsur paksaan, apalagi penindasan. Jadi posisi sekarang yang Om lakukan bisa membuat Om menderita, karena sekarang bahkan lahannya belum siap. Kamu ngomong apaan sih? Siapa yang mau paksa kamu? Kecil-kecil mesum. Tuduh Seno serasa ingin tertawa ngakak. Ternyata otak istrinya konek juga, tak sepolos di pikiran Seno. Nyatain mesum? Kalau nggak mau ngapain nempel-nempel? Itu bisa membuat orang gagal paham, dan PHP namanya, menyingkir dari atas tubuhku. Tekan gadis itu berubah jadi galak. Kenapa kamu mau nikah sama aku? Kamu kan masih kecil. Heis, pertanyaan Om konyol sekali. Seharusnya aku yang tanya, kenapa Om mau menikahi gadis kecil? Seharusnya Om tetap menikahi Mbak Rara. Kasian dia, jadi sedih lantaran gagal nikah. Hei bocah, kakakmu sedang hamil. Mana mungkin aku nikahi? Ayah dari bayi itu yang berhak menikahi, paham? Belum Om, tubuhmu berat. Tolong jangan menindihku. Seno menarik diri hingga terduduk. Begitupun Wening langsung bangkit dan menjaga jarak. Di kungkung Om Seno membuat seluruh tubuhnya merespon dengan baik. Otak pintarnya terlalu nakal mencerna sampai-sampai gagal paham. Baiklah, kita bahas ini di rumah. Aku punya beberapa aturan yang harus kamu patuhi dalam menjalani rumah tangga nanti. Aku juga punya aturan yang harus Om setujui. Jadi, apakah kita sepakat untuk berdamai? Tentu saja tidak. Aku tidak bisa menerima semua ini begitu saja. Kamu mana tahu sakitnya kecewa dan dihianati. Kamu harus membayar mahal atas perlakuan kakakmu. Tekannya sembari menyorotnya tajam, lalu keluar dengan membanting pintu. Wening sampai terjingkat resah mendengar dentuman pintu mobil yang tertutup. Waduh, gawat. Sepertinya Om Seno ngamuk beneran. Hanya ada dua cara. Membuatnya jatuh cinta, lalu menghempaskan atau menendang tanpa sisa dari hatinya yang sama sekali belum bertahta. Wening bergumam dalam hati. Yu, jalan masuk. Titahnya terdengar cukup nyaring. Wahyu langsung masuk ke mobil begitu mendengar mandat dari bosnya. Ia pikir baru saja terjadi pergulatan panas yang membuat mobil bergoyang. Tapi kenapa muka atasannya tetap datar? Mungkinkah mereka gagal? Pria yang merangkap jadi supir itu senyum-senyum kurang kerjaan. Kenapa Yu? Tanya Seno mendapati asisten pribadinya bergelagat aneh. Tidak ada tuan, apa kita langsung pulang ke rumah Nyonya Besar? Iya, ibuku sudah menunggu, jawab Seno jelas. Wening yang di jok belakang tidak peduli dengan apa yang mereka obrolkan. Gadis itu lebih tertarik mendengarkan musik lewat earphones yang dipasang ke telinganya. Nampak menikmati hidup yang mungkin saja di depan nanti banyak huru-hara yang menanti. Beberapa menit berlalu, tibalah di sebuah rumah yang cukup besar dan megah. Wening turun dengan membaca bismillah. Semoga saja tapakan kaki pertama di Jakarta membawanya kebahagiaan dan keberkahan. Seno langsung turun, bahkan mengabaikan istri kecilnya yang nampak bingung. Dek, sini masuk, biar kopernya nanti aku bawain. Interupsi Wahyu yang membuatnya tersadar dalam lamunan sesaat. Om, ini rumah Tante Yasmin. Iya, silakan masuk, Dek. Nyonya Yasmin dan Pak Adi sudah menunggu di dalam. Si Arogan kemana? Tanya Wening mencari suaminya. Maksudnya, Tuan Seno, beliau sudah masuk tadi. Ayo mari saya antar. Cek, dia memang suami yang tidak pengertian. Malangnya nasibku. Gagal sudah harapanku dipinang pangeran yang baik hati dan rupawan. Gumam Wening yang membuat Wahyu tersenyum lucu. Sudah pulang nak? Wening mana? Tanya Bu Yasmin mendapati Seno berjalan seorang diri. Jalan sendirilah mah, masa aku gendong? His, kamu jangan ketus gitu. Kasihan dia, sudah berkorban banyak untuk keluarga kita.
Seno juga, Mama kenapa malah prihatin sama dia? Gak ngerti banget hatiku sekarang kayak apa. Keluh pria itu melenggang begitu saja menuju kamarnya. Bu Yasmin cukup paham, keluarga juga merasa kecewa, tetapi mungkin memang yang terbaik begini. Beruntung pernikahan mereka digantikan Wening. Jadi keluarga tidak begitu malu dengan berita yang santer terdengar. Suara salah menggema di ruangan yang megah itu. Bu Yasmin dan Pak Adi menyambutnya dengan begitu terbuka. Selamat datang di rumah kami, Nak. Kamu sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Terima kasih, Ma. Pak, sudah menerima Wening. Jawabnya santun. Iya, pasti capek. Bisa istirahat dulu, biar Bi Sumi yang mengantar ke kamar Seno. Mari Non, Bibi antar, ujar asisten rumah tangga yang siap membantu. Ini kamarnya, selamat beristirahat, sudah kami siapkan. Ujar Sumi sambil tersenyum mempersilahkan. Terima kasih Mbak, jawabnya sompan. Wening memasuki kamar yang terlihat begitu longgar, sepi. Kemana pria itu? Bersambung. Bab 8. Gadis itu berjalan ke ruangan yang cukup luas. Kamar pria itu yang Wening masuki. Sebenarnya ia lumayan grogi, tapi apa boleh dikata, mau protes sama siapa? Wening lebih dulu menaruh tasnya, terus membukanya, mengambil ganti dan perlengkapan wanita lainnya. Ia sudah tidak tahan, ingin membersihkan diri. Tubuhnya terasa kurang nyaman setelah habis perjalanan. Gadis itu menuju kamar mandi, sejenak merasa takjub dengan desain kamar mandinya yang nampak mewah. Seperti di bayangannya, jika menikah dengan pangeran, sayangnya yang ini bukan pangeran, melainkan si arogan yang suka marah. Bergegas membersihkan diri, mengguyur tubuhnya yang terasa penat, hingga menjadi segar kembali. Alhamdulillah, akhirnya segar juga, ucap gadis itu merasa lega, menggulung rambutnya dengan handuk lalu melenggang keluar dengan pasti. Astagfirullah, ngapain ngagetin sih? Nggak bisa antri agak jauhan dari pintu apa? Bikin orang jantungan aja. Numel Wening mengomel, mengusap dadanya dramatis. Siapa suruh masuk ke kamar saya? Terus numpang kamar mandi lagi, seenak jidat. Keluar, bentak pria itu cukup lantang. Gak usah bentak-bentak, Om. Kupingku gak budek. Yakin nyuruh aku keluar? Aku sih yes. Siapa juga yang mau satu kamar sama Om-Om? Cuma masalahnya Mama yang nyuruh aku masuk dan menempati kamarmu. Bagaimana kalau Om saja yang keluar? Lantang Wening sok kuat. Sesungguhnya ia ingin menangis di pojokan sambil menghabiskan tisu 1 pek. Bisa-bisanya ia diperlakukan kayak gitu. Gak tahu apa kalau hati perempuan itu selembut sutra. Dibentak pasti retak. Dasar Seno gak berperasaan. Lihat saja nanti, akan kubuat batasan di antara kita, hingga membentang benang merah yang akan membuat kamu tahu bahwa sesungguhnya aku di sini juga bukan mauku. Batin Wening mendendam. Seno memijit pelipisnya yang terasa berdenyut. Rasanya ingin mencekik istri barunya itu andai saja mampu. Sayangnya ada benarnya juga. Kalau Seno mengusir dari kamarnya, pasti Mama akan mengomel dan membuat hidupnya sungguh tidak tenang. Pria itu menghela napas sepenuh dada, memperhatikan istri kecilnya yang murung di pojokan sambil benerin tasnya, lalu berjalan keluar sambil menyeret kopernya. Kok beneran keluar? Nanti kalau Mama nanyain gimana? Bikin pusing saja. Seno mengacak rambutnya frustasi. Kamu boleh nempatin kamar ini, dengan syarat mengikuti aturan yang ada di ruangan ini. Kamu gak boleh menempati ranjang milikku, ucap Seno menghentikan langkah Wening. Wening menghela nafas panjang. Gadis itu memutar tubuhnya hingga menghadap suaminya yang berwajah dingin. Kamu tahu, hal yang paling sulit dalam hidup adalah saat aku harus pergi dari rumah yang membesarkan diriku, berpisah dengan orang tua, dan harus mengikuti yang namanya suami. Sialnya suami aku yang sudah aku perjuangkan dengan segenap kebesaran hati, memperlakukan aku buruk sejak pertama kali masuk. Terima kasih Om, kamarku di kampung tidak seindah ini, tetapi selalu membuat aku nyaman dan tidur enak di atas kasur yang empuk. Kedua orang tuaku memperlakukan aku dengan sangat baik. Jadi kalau Om sama sekali tidak bisa menerima kehadiranku di sini, setidaknya bisa menghargai posisiku di sini. Maksudnya apa? Mau jadi sok ratu karena menjadi istri aku, atau bahkan sok nyonya karena menjadi mantu keluarga kaya. Kamu harus tahu diri, dan kehadiran kamu sama sekali tidak diharapkan. Kok aku sakit hati ya, dikata-katain. Dasar om-om bermulut cabe, mana nyebelin pisan. Aku turutin aja kali ya maunya. Kesel ya Allah Gusti. Jangan nangis, please jangan nangis. Are you okay, Wening? Kamu bisa, abaikan saja mulutnya hingga berbusa. Tapi ini masalah harga diri. Kenapa rasanya pengen jerit, terus nimpuk mulutnya pakai cobekan, biar mingkem. Ya ampun Gusti, mimpi apa punya bojo galak? Batin Wening menjerit. Gadis itu keluar dari kamar begitu saja, sambil mengantongi ponselnya. Mengabaikan tasnya tetap berada di dalam.
Lebih baik keluar menghirup udara segar. Dasar tidak sopan. Sana pulang sana. Minggat sekalian. Menyebalkan, nyusahin, merepotkan. Seno menendang tas Wening hingga bergeser tak beraturan. Rasanya pria itu begitu kesal dan belum bisa menerima dengan semua ini. Lihat saja nanti, hidupnya pasti akan lebih menderita setelah pindah dari rumah ini. Seno sudah menyiapkan rumah yang sengaja ia beli untuk dirinya setelah berumah tangga. Dengan membawanya, gadis itu pergi, pria itu bisa sesuka hati memperlakukan dan membalas atas pengkhianatan kakaknya. Sementara gadis itu berjalan gontai menuju lantai 1, ia lebih dulu mengunjungi dapur. Minuman hangat seperti ini akan sedikit lebih mendamaikan. Non Wening, mau buat apa? Biar bibi buatin aja non. Cukup tunggu saja, jangan sungkan kalau butuh sesuatu bilang aja. Udah biarin aja, dia udah terbiasa ngelakuin hal-hal kayak gitu. Biarin aja Bi, sambar Seno tiba sudah berada di dekatnya. Wening melirik sengit pada pria yang saat ini tengah menyorotnya dingin. Mantu mama lagi ngapain? Buat teh anget mah, biar hatiku yang semrawut ini agak santai. Mama mau, tawar perempuan itu dengan sopan, sengaja menyindir suaminya yang nampak santai duduk menunggu. Boleh juga, mau buatin kopi buat Seno ya? Dia itu paling suka kopi hitam yang ini. Gulanya sedikit, kopinya separuh, jadi pas. Gitu ya, Ma? Mas Seno belum minta. Buatin aja, biasanya kalau ke dapur pasti nyeduh sendiri, karena buatan orang lain gak begitu suka. Tapi karena kamu istrinya, mungkin dia akan candu. Mama apaan sih? Jangan lebay deh. Bersambung.